Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, pemerintah telah memberlakukan harga gas industri sebesar $6 Amerika per MMBTU guna mendorong utilisasi dan daya saing sektor industri manufaktur di tanah air. Bahkan pemerintah berencana menambah jumlah industri yang menerima diskon harga gas industri dari 7 menjadi 13 industri. Pemerintah telah memberlakukan harga gas industri sebesar $6 Amerika per million British Thermal Unit atau MMBTU sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Kementerian Perindustrian menyebutkan 7 industri yang mendapat harga gas subsidi berhasil meningkatkan kontribusi pada penerimaan pajak industri pengolahan. Per bulan Mei 2021, pajak yang disetor sektor manufaktur tumbuh 42,24%, lebih tinggi dari bulan April 2021 yang tumbuh 10,17%. Sedangkan secara tahunan hingga akhir Mei 2021 tumbuh 5,31%. Adapun ketujuh sektor industri yang mendapat penyesuaian harga gas tersebut antara lain pupuk, oleokimia, keramik, petrokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet yang terdiri dari 176 industri. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah berencana akan menambah lagi 13 sektor industri untuk bisa merasakan kebijakan harga gas industri $6 AS per MMBTU. Sektor tersebut meliputi industri ban, makanan dan minuman, pulp dan kertas, logam, permesinan, otomotif, karet remah, refraktori, elektronika, plastik fleksibel, farmasi, semen, dan asam amino. Kebijakan penyesuaian harga gas juga mampu meningkatkan utilitas perusahaan-perusahaan yang menerima fasilitas tersebut secara signifikan serta mendorong investasi. Di mana dari 176 perusahaan yang mendapatkan penyesuaian harga gas, terdapat 29 perusahaan yang melaporkan rencana investasi sebanyak 53 proyek dengan nilai total Rp191 triliun. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan untuk membahas tema kedua kita di hari ini, pemirsa sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan narasumber kami, Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Sehat selalu. Sehat, luar biasa, Alhamdulillah. Pak Ahmad, ini terkait dengan relaksasi harga gas industri, picu daya saing manufaktur yang menjadi tema kita di hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kemudian relaksasi harga gas ini sudah cukup membantu bagi industri manufaktur sejauh ini? Terima kasih diberi kesempatan untuk memberi sedikit masukan tentang relaksasi gas industri. Sampai saat ini apa yang telah diberikan pemerintah tentang harga gas alam $6 yang sudah berlaku dengan Kepmen dan Permennya ESDM sudah dimulai sejak 2021 ini awal tahun. Tetapi kondisi 7 industri yang diberikan tersebut belum menyeluruh. Jadi masih ada sebagian industri yang sesamanya belum mendapat. Jadi artinya 7 sektor industri tersebut yang melalui asosiasi, melalui Kemenperin, melalui SDM semua sudah ditentukan $6, tetapi industri-industri tersebut di dalam 7 kategori tersebut belum ada yang menerima secara menyeluruh, ada yang masih belum menerima. Dan itu ada revisi Kepmen berikut di SDM untuk istilahnya pemerintah adalah gelombang kedua belum juga diterima. Jadi alhasil sekarang pemerintah juga lagi menerapkan lagi untuk menambah sekitar sekian industri lagi akan menjadi 13 industri yang akan dituangkan di dalam Kepmen 134. Posisi industri saat ini sangat mengharapkan bahwa kalau relaksasi gas tersebut akan diberikan, harusnya tidak tebang pilih. Jadi harusnya langsung bahasa Inggrisnya adalah across the whole industry. Jadi seluruh industri yang mempunyai pipanisasi yang dilayanin oleh Pertamina, Bahtagaas, dan PGN harusnya menyeluruh, tidak ada lagi tebang pilih. Tapi sampai hari ini kelihatannya posisi industrinya ada yang dapat, ada yang belum dapat. Gelombang 1 yang 7 industri pun belum lengkap semua, plus koordinasinya sangat jelek antara si penyalur gas yaitu PGN. Jadi selalu menyalah-nyalakan mengenai urusan pendataan, koordinasi. Sebetulnya ini kan semua pekerjaan pemerintah yang internal lah.
kita kan punya kementerian dan seluruh industri kan di bawah bapak angkat kita yaitu Kementerian Perindustrian. Sedangkan PGN kan terima pelanggan, datanya kan lengkap. Kan tidak mungkin bahwa si pemakai gas tidak terdaftar di PGN kan. Nah itu yang selalu ujung-ujungnya saya pikir koordinasinya PGN ini sangat birokrasi, sangat birokrasi, sehingga pemerintah yang di mana-mana mencoba mengkampanyekan bahwa tidak birokrasi, tapi hari-hari ini saya lihat bahwa dari penggantian direksi ke direksi PGN sudah menjadi subholdingnya Pertamina, bahasa Inggrisnya remain the same ya, jadi business as usual. Itu bahasanya yang paling jelek adalah mereka susah mengkoordinir dengan kita dan tidak mendengar suara pelanggan. Jadi semua masih sepihak ya. Jadi mungkin ini menjadi pelajaran buat pemerintah untuk mengadopsi apa yang dari kita, apa yang harus dilayani dengan baik, di mana pemerintah yang disebut lewat presiden sudah memberikan kita relaksasi, tapi koordinasi di lapangan too bad. Dan lama. Gitu. Akhirnya permasalahan yang di lapangan terjadi begitu Pak Ahmad, apakah kemudian sudah disampaikan terhadap pemerintah dan apakah pemerintah juga cukup membuka mata atau kolaboratif terhadap hal ini? Tadi 7 industri saja belum semuanya menerima, tapi akan diberlakukan 13 industri. Ini bagaimana kemudian yang sudah disampaikan ke? Koordinasi kita kan cuma ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM. Sedangkan PGN kan di bawah Kementerian BUMN. Jadi ini kembali lagi bahasanya perlu ada koordinasi. Kalau tidak, mereka kan susah. Apa yang disebut kita ini kan sebagai pelanggan, jadi harusnya tidak merupakan rumit-rumitnya kan, sama seperti halnya PLN dengan kita kan. Yang namanya energi kan cuma ada PLN dan PGN. Selama kita dengan PLN mulus-mulus aja. Mau itu relaksasi yang kemarin diterapkan oleh PLN juga berjalan lancar. Nggak pakai susah-susah. Karena kalau di PGN itu banyak terganjal dengan istilah revisi, amandemen, kontrak, BPJB, bolak-balik itu aja ini kita punya permasalahan. Padahal ketentuan pemerintah kan sudah jelas bahwa apa yang diberikan, apa yang harus dilayani ke industri kan. Nah, sejak pandemik sampai hari ini, ya syukur-syukur kita masih berjalan lancar, dan kita masih contribute to the country, dan indeksnya di Kementerian Perindustrian kan cukup bagus, apalagi Menteri Perindustrian akhir-akhir ini baru memberikan kita stempel bahwa industri sudah mengkontribut rata-rata pertumbuhan 5%. Jadi selaku pelanggannya PGN harusnya tidak ada alasan untuk mempersulit atau membuat birokrasi lagi. Apalagi nanti Kemen 134/2021 akan segera dijalankan untuk across the industry kan. Jadi himbauan kami sebagai pelanggan, kita juga memberitahukan kepada pemerintah agar apapun yang nanti akan diberikan menjadi relaksasi US $6, tolong diberikan ke seluruh industri. Ya. Dan himbauan kita juga agar PGN juga harus fokus lebih ke hilir, melihat pipanisasi, ekspansi pipanisasi, ke depan harus apa. Jangan kutak-atik terus di birokrasi, pusing kan kita ini sebagai pelanggan. Padahal secara infrastruktur industri ini sebetulnya sudah siap jika memang ada relaksasi gas, ini tinggal disalurkan saja atau justru memang... Oh iya. No issue lah yang disebut pipanisasi Jawa Barat bagian barat sampai Jawa Barat bagian timur ke Bekasi sampai ke Jawa Timur dan seluruh Jawa. Saya pikir 62% of the aliran sudah tidak ada masalah mengenai infrastruktur, kecuali ada di Jawa Tengah sedikit lah pipa yang tidak tersambung dari zaman dulu. The rest of the industry saya pikir sudah we are okay. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah, sudah tersedia, bahkan cukup apresiatif terhadap relaksasi ini. Tapi dari harganya sendiri, Pak Ahmad, apakah sudah cukup ideal bagi industri di $6 per MMBTU? Most likely kita lihat bahwa dukungan ini dari pemerintah sudah cukup baik dan sangat baik lah buat kita. Cuman kita selaku industri perlu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah bahwa kita harus mengutilisasi dengan baik. Satu. Kedua,
kita juga harus memberikan laporan yang penuh kepada pemerintah agar pemerintah tahu bahwa apa yang diberikan secara insentif relaksasi ini bisa membawa multiple efeknya, multiplier efek yang disebut kondisi tambah pajak, kemudian kita juga tidak stop industri, kemudian sejak pandemi kita masih berjalan lancar, ekonomi kita juga tidak drop sampai minus. So that's the thing, saya pikir kita harus berikan apresiasi yang cukup baiklah ke pemerintah. Kita sendiri yang selaku industri yang perlu memberi report atau laporan yang sesungguhnya kepada pemerintah agar kita ini kerjasama antara si pengusaha dengan pemerintah ini sekarang kan sudah cukup baik lah. Oke, Dan pemerintah sudah banyak mendengar. Cuman ada hal-hal kecil yang disebut practical way yang dibawa inilah yang selalu ada masalah. Jadi apa yang diinstruksikan Presiden kadang-kadang ke bawahnya suka banyak birokrasi sendiri kita ini. Ya, itu yang memang sering kali ditemui di lapangan, padahal kebijakannya sudah cukup baik begitu ya, bahkan direspons cukup positif oleh pelaku industri. Tapi di tengah pandemi ini, Pak Ahmad, saya agak bergeser sedikit, kebutuhan gas industrinya ini sebetulnya sebesar apa sampai dengan saat ini di tengah pembatasan, meskipun industri masih berjalan? Di 3 sektor yang kita lihat bahwa sektor energi di dalam pemakai bahan baku di pupuk, kemudian kita processing, kemudian utilisasi di PLN. Kita khususnya di processing untuk yang essential industri nggak ada yang berhenti. Kecuali itu yang bukan daripada primer, ada yang terganggu sedikit di mana industri tersebut tidak berjalan di dalam hal tambah shift lah, berjalan seperti normal, 3 shift tapi tidak lembur. Tapi essential seperti food and beverage ya, kemudian essential lain itu tetap berjalan seperti biasa. Kita sudah nggak ada masalah. Jadi pertumbuhan ekonomi kita kan sampai hari ini kan juga masih positif. Nah itu semua dikontribut oleh the industry di dalam manufaktur. Oke, jadi memang run well begitu ya, masih cukup solid begitu dan masih mendukung atau berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kemudian bagaimana akhirnya saya kembali ke relaksasi tadi meningkatkan utilisasi dari perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur, tapi nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, Market Review segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami dalam Market Review. Pemirsa masih berdiskusi seputar relaksasi harga gas industri picu daya saing manufaktur, dan masih bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia. Pak Ahmad, tadi sudah dijabarkan begitu ya, cukup banyak permasalahan yang terjadi di lapangan, terutama dari perusahaan gas negara atau PGN yang sepertinya sering kali ada saja begitu ya, yang diminta ataupun ada saja yang menjadi persoalan. Lantas bagaimana kita membicarakan soal utilisasi dari relaksasi harga gas industri ini? Apakah dengan permasalahan yang banyak terjadi, utilisasi masih tetap terjaga dengan baik, Pak Ahmad? Ya, ada tersendat-sendat di beberapa daerah, seperti di Surabaya, waktu relaksasi itu terjadi, belum sepenuhnya dijalankan oleh si PGN tersebut, karena mereka masih merasa bahwa itu tidak berlaku di daerah tertentu karena ada pasokan problem intern mereka lah. Tapi akhirnya waktu berjalan, akhirnya mereka memberikannya. Nah, posisi yang perlu kita tegaskan selalu kepada si PGN yang bahasa kita atau notabene mereka adalah bagian daripada pemerintah dan mereka adalah perusahaan TBK, tolong melayani dengan baik dan melayani di mana-mana kan cabangnya sudah ada PGN. So di setiap industri yang disebut Jawa Barat bagian barat, Jawa Barat tengah, di Bogor sampai ke Jawa Barat timur, sampai ke Indonesia yang disebut Surabaya, sampai ke titik terakhir di Jawa, mestinya no issue ya. Sehingga posisi setiap pelanggan yang sudah mempunyai PPJB kontrak itu perlu dilayani. Nah, kalau berbicara mengenai posisi bahwa Capman yang diberikan kepada PGN dan kita mendapatkan sebuah arahan bahwa harga sudah berlaku, semuanya ya hanya kemasan antara pihak PGN atau selaku pemerintah dan pemerintah. Kita kan sebagai pemakai jadi tidak perlu mengetahui apa sih yang disebut birokrasi administratif. Jadi bagi kita adalah
kita selaku pelanggan, kita mencoba mengutilisasi sebesar mungkin apa yang sudah kita jalankan sekitar 3.000 mmHCFD selalu di industri itu, berharap bahwa setelah pasca pandemik ini, tahun depan kita bisa naik lagi as it seperti yang ada di GDP growth. Jadi industri ini sebetulnya tumbuh paralel dengan GDP growth. Ekonomi kita itu kan berbarengan. Ya. Kita sebagai kontributor, pemerintah sebagai inisiator untuk memberi relaksasi, memberi insentif, memberi arahan. Semua mestinya paralel. We have no issue di dalam proses manufaktur. Karena industri adalah kontributor for the country. Itu jadi udah nggak ada lagi yang perlu dibahas. Hanya pelayanannya yang harus diberi perbaikan, kemudian capman-nya jelas, peraturannya jelas. Kita sebagai pelanggan lebih nurut lah istilahnya, nggak neko-neko lah bahasanya. Oke, asal bisa tadi kerjasamanya ataupun di lapangan bisa sinerginya cukup baik terjaga, karena sekali lagi harus diingat ini sebagai kontributor perekonomian nasional. Oke, itu menjadi catatan tersendiri bagi PGN sepertinya. Ini kita agak cukup tegas begitu, ini sepertinya menjadi catatan untuk perusahaan gas negara. Seperti halnya sekarang juga sudah keluar yang disebut Kemen 134/2021. Nah, itu implementasinya juga belum sempurna. Itu pemerintah perlu tahu bahwa ada apa di dalam perseroannya Pegasnya TBK. Nah, itu yang harus segera dijalankan supaya tidak terganggu di dalam industri. Karena kan dari 89, 2020, ESDM, kemudian ESDM 121, sekarang disempurnakan lagi ke 134. Artinya pemerintah sudah mendengar bahwa industri itu adalah kontributor, industri adalah bagian daripada perekonomian. So, jangan lagi lama-lamakan, jangan lagi dipersulit atau birokrasikan. Jadi itu perlu diimplementasikan secepatnya supaya pasca pandemik ini bisa kita berlari ya, naik lagi, berlari gitu loh. Oke, baik. Jadi itu juga perlu kita perhatikan lebih lanjut. Kemudian juga ternyata Pak Ahmad, sejumlah kalangan ini menyarankan untuk adanya evaluasi terkait kebijakan relaksasi harga gas industri. Apakah kemudian ini menjadi momentum yang tepat untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait praktiknya di lapangan? Ya, sangat baik. Itu perlu dilakukan evaluasi dari pihak kita sebagai pemakai, dari pihak hulunya juga perlu dipelajari dan kajiannya apakah seterusnya, apakah ini $6 bisa kita pakai seterusnya, atau memang bisa turun lagi dengan kajian yang lebih baik di hulu, atau di hulu sudah mentok, sudah tidak bisa lagi, karena itu bagian daripada $6 yang diberikan oleh pemerintah adalah kan kantongnya pemerintah sendiri kan. Jadi perlu ada kajian, perlu ada transparansi di mana hulu sampai ke kita sebagai user, dan ada transporter seperti PGN, itu semua perlu dievaluasi. Dan kita selaku industri siap memberikan masukan-masukan bahwa dikala itu terlalu murah, terlalu ekonomis, terlalu apapun yang terjadi di dalam kajian, saya pikir industri siaplah sebagai pelanggannya pemerintah, sebagai contribution of the country, kita masih siap aja, kajian itu nggak menjadi masalah. Baik. Karena waktu kita drop harga dari 9,7 sampai jadi $6, memang buat kantong pemerintah kan juga berkurang, tapi pemerintah kan juga sudah menikmati juga multiplier effect yang ada di seluruh industri. Jadi ini kan tambah sulam lah kalau kita bilang ya. Jadi permasalahannya adalah mari kita duduk semua di meja bundar, evaluasi, ekonomiskah 6 atau perlu dinaikkan lagi atau perlu diturunkan lagi, atau we stay for this $6 sampai another 3 years to go. Nah, baru kita pelajari, nggak apa-apa. Karena pasca pandemik ini kan kita perlu berlari, perlu fokus. Jadi industri jangan diberikan lagi ancaman bahwa oh ini 6 hanya 1 tahun, ini 6 hanya 2 tahun. Di industri tidak bisa kita menjalankan posisi-posisi 1-2 tahun. Kita harus bicara 3 tahun, 5 tahun ke depan. That's what we want. Kalau enggak, nanti akan menjadi masalah untuk pengembangan industri dan kontribusi for the country. Oke, karena memang akhirnya in the long run bagaimana kemudian kontribusinya yang juga memang akhirnya dirasakan oleh negara dan juga masyarakat tentunya. Nah, berbicara soal kontribusi, Pak Ahmad, ini sebetulnya apakah kemudian ada peningkatan dari kontribusi pajak begitu terhadap kepada pemerintah dari industri yang sudah diberikan relaksasi harga gas industri dalam beberapa waktu terakhir ini?
Sejak terjadi pandemi sampai hari ini, saya pikir semua sektor industri menerima cukup banyak relaksasi ya, dari hal perbankan, dari hal taksasi, perpajakan ya, kemudian dari energi, semua itu going very good lah kita bilang di dalam memberikan relaksasi kepada para industri. Dan industri ini memang harus perform sekarang, karena kita dituntut untuk perform for the country. Karena kondisi relaksasi yang diberikan oleh pemerintah lewat presiden, semua kan sudah diberikan dari financial, dari perpajakan, sampai ke energi. Jadi as a industry, kita memang harus perform. Kalau kita nggak perform, susah ya. Nanti kita akan minta lagi ke pemerintah kan, jadi nggak logik lah. That's what I'm thinking. Jadi ke depan saya pikir setelah pasca pandemik ini, pemerintah perlu memantau secara keseluruhan lewat Kementerian Perindustrian ya, bahwa posisi industri itu perlu dibantu, apalagi perlu dikaji, apalagi let's sit together untuk move on gitu loh di tahun-tahun depan. Ya, agar kemudian polisinya menjadi lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan yang ada dari industri, begitu ya. Tapi dari sisi oke Pak Ahmad, tapi dari sisi finansialnya atau keuangannya masih cukup solidkah industri di tengah kondisi serba sulit saat ini? Selama kita ada terima relaksasi mengenai perbankan, sampai saat ini sih keluh kesahnya tidak banyak. Ada, tapi tidak semuanya lah. Jadi more or less kita oke lah di dalam hal ini, karena semua perbankan kan juga coba merestruct kembali dan relaksasikan semua utang piutang kita kan. Jadi cukup membantu, dan perpajakan kan juga udah ada yang diberi keringanan. Saya pikir let's work together dulu sama-sama, dan Kementerian Perindustrian cukup agresif bersama para pengusaha, sit in the round table, do something for the country kok. Jadi nggak usah dikhawatirkan, asal beberapa sektor BUMN yang perlu diberikan arahan bahwa jangan menjadi pesaingnya para pengusaha, karena BUMN yang ada saat ini adalah bagian daripada mitranya para pengusaha. Oke. Itu menjadi poin yang cukup. Seperti BUMN lain-lain juga adalah bagian daripada pelayanan lah, seperti Pertamina sebagai holding energi, di dalamnya juga nanti di PLN dan PGN semua harus melayani dengan baik. Jadi kita move on sama-sama. Gak bisa lagi after the pandemic ini kita terus menyalahkan ini salah si itu, cannot. Karena hanya birokrasi ini yang perlu ditertibkan, dan selaku perseroan semua kan punya beban, dan kita juga punya bagian daripada kerjasama yang baik dengan semua sektor, semua pemerintah, kebijakannya sudah cukup sih. Oke, sudah cukup. Kemudian memang masih perlu diperkuat lagi, dan terutama sinerginya tadi. Tapi terakhir singkat saja Pak Ahmad, optimisme yang bisa digambarkan untuk industri di tahun ini dan juga tahun depan? Kita berharap ke depan PGN bisa fokus sebagai subholdingnya Pertamina untuk fokus bagaimana melay down more and more piping di dalam industri. Supaya menuju ke tahun 2030 latest ya, akhirnya kalau bisa lebih cepat lebih baik, untuk bagaimana cara menggantikan solar menjadi gas. Jadi kita sudah one price, one policy, sama seperti BBM. Nah itu aja harapan daripada industri, supaya ke depan kita bisa see the blue sky, tidak lagi ada polusi di solar di industri. Oke, baik, itu menjadi penutup diskusi kita di pagi hari ini. Pak Ahmad, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sehat dan sukses selalu. Sukses. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review di hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi tambahan informasi dan tentunya referensi untuk Anda. Dan pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Dan semoga pembahasan tadi pemirsa sekali lagi dapat menjadi tambahan informasi untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa. Salam sehat.